Kan di dalam sebuah peradaban bangsa Aceh, kita kan pernah namanya mempertahankan diri. Kalau orang Aceh bilang kita perang, padahal bukan perang. Yang membuat perang itu bangsa luar yang datang ke Aceh. Orang Aceh tidak pernah buat perang, tidak pernah membuat kekacauan, tidak pernah membuat destroy. Destroy itu kehancuran. Karena setiap perang itu kan hancur. Yang menciptakan perang di Aceh dari 45 hari ini adalah bangsa luar, siapapun dia. Yang menciptakan perang pada zaman Belanda, Belanda beserta Kenilnya dan Marsusinya. Karena orang Aceh hidup damai di rumahnya sendiri, di negaranya sendiri, di dalam peradaban Islamnya sendiri. Kenapa ada bangsa luar yang ingin mencaplok Aceh, menjajah Aceh, dan ingin menguasai Aceh? Baik peradabannya, baik Islamnya, baik tanah-tanah di Aceh ataupun isi bumi di Aceh. Ini kan namanya penjajahan. Yang disebut penjajah adalah suatu bangsa luar yang ingin menguasai bangsa asli, yang ingin menguasai seluruh peradabannya dan tanah airnya. Penjajah adalah bangsa asing yang datang ke bangsa asli, yang ingin menjajah bangsa asli dengan kekuatannya, dengan peradabannya. Dia ganti peradaban bangsa asing itu dengan membuang peradaban bangsa asli dimanapun. Itu namanya kolonialisme. Jelas kan? Karena ada orang nggak tahu apa itu penjajah. Penjajah adalah satu bangsa asing yang ingin menguasai bangsa asli, ingin menguasai semuanya, tanahnya, hasilnya, isi perut buminya, peradabannya, agamanya, budayanya, poleksos budaya hankam, politik, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, semuanya. Dibuanglah jejak-jejak sejarah bangsa itu sendiri untuk diganti dengan peradaban bangsa baru yang disebut penjajah. Penjajah asal kata dia keluar dari mulut para pejuang. Tidak mungkin penjajah menamakan dirinya penjajah. Oke, jelas pencuri tidak pernah ada yang mengaku dirinya pencuri. Itu jelas kan? Tapi di Aceh sudah cukup banyak pencuri, maling teriak maling. Banyak itu. Oke, gimana untuk mengatasi itu? Kembali ke tingkat kesadaran bangsa Aceh. Ketika bangsa Aceh sudah sadar akan sebuah bangsa, akan sebuah peradaban, akan sebuah keyakinan, karena dia tahu kesadarannya berbangsa dan bernegara, berarti Aceh itu sebuah negara. Sebenarnya perjuangan orang Aceh bukan memerdekakan Aceh, ingin mengusir bangsa asing yang menamakan diri pendatang baru hari ini. Dia yang menguasai semua persoalan tanah asli di Aceh, kerajaan Aceh. Untuk apa kita merdeka? Kita udah merdeka, cuma diganggu oleh bangsa Belanda dulu namanya Portugis, Belanda, Jepang, dan hari ini Indonesia. Orang Aceh itu apa merdeka? Ini persoalan agama di Aceh nggak ada masalah. Yang mengganggu agama di Aceh pendatang baru, pendatang haram. Buktinya kita nggak ada urusan agama orang Aceh, agama Islam Aceh dengan agama Islam Melayu. Karena bangsa Melayu Malaysia, bangsa Melayu Brunei tidak pernah datang ke Aceh ingin mengusik tanah nenek moyang leluhur kita. Tidak pernah mereka mengusik kedaulatan negara Islam kita. Begitu juga sebaliknya. Kenapa kita harus mengusir Indonesia? Karena dia menguasai dan menggantikan sistem baru dia, dibuanglah sistem Islam kita. Kenapa ada orang Aceh yang menerima? Berarti dia sudah hilang kesadarannya. Ketika manusia hilang kesadarannya, berarti dia setengah daripada gila sebenarnya. Kapung. Tungku gerop. Gebah hataro kecok dagop. Yang geken tungku gerop. Gebah hataro kecok dagop. Why. Poinnya, bagaimana kita mengembalikan kesadaran itu? Melalui pendidikan. Ini pendidikan di Tito ini pendidikan. Ini sekolah kita mengembalikan kesadaran. Ketika kita sudah sadar, baru kita tahu bahwa ini rumah saya, ini negara saya, ini peradaban saya, ini hukum saya, ini semua kita punya. Barulah kita tahu, kamu dari mana? Oh, saya dari Pulau Jawa. Kamu dari mana? Dari Bali. Kamu dari mana? Dari Kalimantan. Kamu dari mana? Oh, dari Padang. Ngapain di sini? Oh, saya TNI. Kerjanya apa? Oh, jangan banyak tanya lu. Kan kamu dari mana?
Sah-sah aja kan kita diskusi. Kenapa nggak keluar kalimat itu? Apakah dari orang kampus, apakah orang dari Menasa, ataupun dari Daya? Karena mereka udah di luar kesadaran. Karena mereka belum pernah sadar. Malah yang kita ngomong ini dibilang kita yang nggak sadar. Kan aneh kan? Ada yang buat fitnah lagi. Terang-terangan disebut nama kita. Kita nggak pernah sebut nama orang. Yang kita bilang nih hak kita. Hak untuk merdeka bangsa Aceh. Kenapa dia? Maka wajar apa yang dibilang oleh Tunku Muhammad Nur tadi. Ini kan di framing, dibuat fitnah. Supaya semangat perjuangan bangsa Aceh kepada para pejuang Aceh itu menandakan ini pembunuhan karakter. Tapi ketika kita menjadi pejuang, kita sudah lalui itu. Kita anggap itu setan-setan yang tidak punya mental. Memang setan nggak punya mental, tapi punya akal busuk dia. Itu namanya kibus, kaki busuk. Banyak kibus-kibus di Aceh yang bermain di atas kutu-kutu yang dipelihara oleh bangsa luar. Menjadilah kutu-kutu busuk atau kibus, kaki-kaki busuk. Untuk mengembalikan kejayaan Aceh sesuai dengan pertanyaan, ya kita harus melakukan tindakan. Namanya aksi. Tanpa aksi tidak ada solusi. Tanpa aksi tidak akan ada kemerdekaan di Aceh. Ketika pertama harus sadar melalui kaderisasi, melalui pendidikan, bersatu padu di dalam sistem kolektif berjamaah. Dan setelah itu kita ambil tindakan, namanya aksi. Setelah ada aksi pasti ada solusi. Itu caranya. Seperti kita mengetahui bahwa di Aceh, di dalam rumah kita udah ada tikus, sudah ada pencuri. Setelah kita sadar memang ada pencuri, ada tikus, ya kita usir dia. Tapi kalau kita cuma udah sadar tetapi tidak mau mengusir dia, udah kejadian di Aceh hari ini. Malah menjadi kawannya, sahabatnya, akhirnya dia luluh lantak di bawah dan bertekuk lutut di bawah orang-orang asing yang menamakan dirinya raja. Raja sudah menjadi orang asing, Raja Aceh sudah menjadi orang asing, menjadi kuli, dan kuli menjadi raja di Aceh. Artinya orang Aceh yang pemilik tanah sebagai raja sudah menjadi kuli. Yang sebenarnya kuli dari luar sudah menjadi raja. Terbalik kan? Nah ini perlu kesadaran. Setelah ada kesadaran secara kolektif, secara berjamaah wajib lawan. Artinya tindakan, aksi. Tanpa aksi tidak ada solusi. Apa cita-cita kita? Ingin memerdekakan dari perampokan, penjarahan, pembunuhan, penindasan, dan seterusnya. Kenapa mereka berani bunuh kita? Mereka tidak punya agama. Karena kalau orang beragama tidak berani dia bunuh orang. Karena ada juga orang Aceh yang bunuh orang. Membela diri karena tanahnya dirampas dan dijarah oleh penjajah bangsa asing. Mari orang Aceh berkumpul di dalam jamaah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyahnya, untuk memperkuat sistem bernegaranya, untuk menjunjung tinggi peradaban-peradaban Islam, bersatu padu untuk mengusir penjajah dan pendatang haram di Aceh. Ada pertanyaan yang kedua tadi yang udah turun. Saya lupa pertanyaannya apa, Tengku Muhammad? Masalah ini Tengku Aga, masalah MOU lagi dari legitimasi hukum. Mungkin beliau belum pernah menyimak, tapi guru Tengku Agam sudah pernah membahas itu. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang lain yang belum tahu. Dari legitimasi hukum sebenarnya Aceh ini sudah layak. Beliau berpedoman kepada MOU dan kepada HAM yang telah terjadi di Aceh. Mungkin begitu. Kan ada dua perspektif. Perspektif Indonesia dan perspektif Aceh Merdeka. Kalau dilihat dari perspektif Indonesia, MOU itu menjadi acuan dan pandangan serta matlamat dan aturan yang bersandar atas nama UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh 11 Juli 2006, yang cikal bakalnya berasal dari MOU yang terdiri dari 71 butir MOU dan 5 bab. Kenapa tidak disebut langsung MOU? Karena melanggar dengan hukum dasar Indonesia. Kalau MOU itu dilaksanakan di seluruh Indonesia, semua orang provinsi lain minta seperti Aceh, bubarlah Indonesia.
Maka Indonesia tidak disebut MOU Helsinki, disebutlah UUPA, Ujung Uram Pengut Aceh. UUPA, Ujung Uram Pengut Aceh. 11 Juli 2006. Sedangkan MOU kan 15 Agustus. Ini kan 20 tahun ini, 15 Agustus, 2 minggu yang akan datang. Kok udah 20 tahun kan? Karena ini 2025, dari 2005 kan? 20 tahun. Itu semua dalam kacamata Indonesia dianggap itu bagian daripada undang-undang untuk menjinakkan dan melumpuhkan strategi perang di Aceh dan menghentikan perang di Aceh oleh para pejuang yang telah bertekuk lutut menyerah, surrendered bahasa Inggris, kepada Indonesia dan kembali kepada Ibu Pertiwi. Karena di dalam preambul pembukaan mukaddimah MOU tertulis, MOU itu sebenarnya Memorandum of Understanding. Ini dilihat dari kacamata perspektif Indonesia ya. Nanti kita lihat dari perspektif Aceh Merdeka. Pak, MOU, Memorandum kesepahaman bersama Saban